Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lady Olviana Butu, NIM F01215222, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam budaya organisasi. Kepemimpinan merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Namun dalam usaha pencapaian tujuan tersebut tetap memperhatikan perilaku para bawahan, di mana perilaku tersebut membentuk sebuah budaya dalam organisasi. Perilaku para bawahan tersebut sebagai pertimbangan oleh pemimpin untuk mengambil keputusan. Teori X dan Y mempresentasikan perilaku individu yang antagonis dan kooperatif dalam organisasi. Dengan memahami perilaku yang berbeda, maka pendekatan situasional sangatlah tepat melalui kepemimpinan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun pemimpin memiliki wewenang penuh terhadap kendali organisasi, tetap tidak bisa mengesampingkan peran para bawahan. Pentingnya kemampuan pemimpin dalam organisasi ditujukan untuk kemajuan bagi organisasi. Salah satu gaya kepemimpinan yang menuntut kemampuan dari seorang pemimpin tersebut yaitu gaya kepemimpinan transformasional, dengan memotivasi para bawahan untuk berbuat lebih baik sesuai harapan dari bawahan, dengan meningkatkan nilai tugas, dengan mendorong bawahannya mengorbankan diri sendiri demi kepentingannya. Organisasi diikuti dengan peningkatan tingkat kebutuhan bawahan yang lebih baik. Kepemimpinan dalam organisasi juga menuntut kepekaan terhadap budaya yang terdapat dalam organisasi. Budaya dalam organisasi ini mempunyai fungsi antara lain menetapkan batas dan wewenang, memberikan rasa identitas kepada anggotanya. Karakteristik budaya dalam organisasi dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk membuat keputusan agar organisasi lebih efektif dalam mencapai tujuan. Adapun budaya organisasi tersebut menurut MC Gregor tahun 1960 memiliki sisi tentang sifat manusia dan perilaku manusia yang penting untuk dijadikan pedoman dalam menentukan gaya operasi atau praktik setiap pimpinan. Sisi manusia berupa sifat dan perilaku menurut MC Gregor dikenal dengan teori X dan teori Y. Berikut kerangka berpikir sederhana dalam gambar berikut. Baik, ini contoh kerangka berpikir penulis yang digambarkan seperti ini. Dengan diberlakukannya teori ini, maka seorang pemimpin tidak selalu berorientasi pada diri sendiri sebagai seorang pemimpin, namun juga penting untuk melihat sisi manusia yang membentuk budaya dalam organisasi. Artinya seorang pemimpin bekerja berpatokan pada sifat dan perilaku para bawahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sisi kemanusiaan menurut MC Gregor inilah yang menjadi tujuan penulis untuk dianalisis dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh pemimpin serta gaya kepemimpinan yang sesuai dalam menjalankan kehidupan berorganisasi. Hal tersebut sangatlah penting mengingat organisasi dijalankan tidak hanya melalui suatu gaya kepemimpinan saja, dan dalam organisasi terdapat unsur manusia yang saling terikat baik secara tugas maupun ikatan sebagai manusia alami. Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Gaya kepemimpinan sebagaimana yang diungkapkan Marzuki tahun 2002 merupakan perilaku dari seorang yang dipakai saat orang tersebut berusaha mengarahkan atau mempengaruhi orang lain dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan sesuai dengan potensi kemampuan dan kepribadiannya. Dengan kata lain, pemimpin memiliki sifat antusias untuk mempengaruhi orang lain dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin dapat menjalankan tugas dan fungsinya, sangat mungkin organisasi berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya. Keterkaitan antara berbagai pihak di dalam organisasi membentuk interaksi yang dilakukan secara rutin sehingga membentuk suatu budaya organisasi. Menurut West dan Turner, budaya terbentuk akibat dari rutinitas serangkaian kegiatan berupa lama kerja
identitas budaya, dan kegiatan lain yang dijalankan oleh seluruh anggota organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja para anggotanya, tak terkecuali pemimpin menjadi lebih baik. Pembentukan budaya organisasi terjadi tidak semata karena aktivitas rutin saja, melainkan anggota organisasi berupaya menciptakan, mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi. Untuk pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi, budaya dalam organisasi tersebut bisa bervariasi sehingga interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Budaya sendiri berarti sebagai hasil tindakan dari manusia. Jika dihubungkan dengan organisasi, maka perwujudan dari semangat atau suasana dan kepercayaan yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Menurut Roberts tahun 2003, budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai dan kepercayaan para anggota yang saling berinteraksi dengan anggota, struktur organisasi, dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma perilaku. Budaya organisasi atau perusahaan berusaha sangat persuasif dan mempengaruhi hampir keseluruhan aspek kehidupan organisasi. Demikian juga budaya organisasi mampu menumpulkan atau membelokkan dampak perubahan organisasi yang sudah direncanakan secara matang. Pendekatan situasional kepemimpinan partisipatif. Pernyataan tentang teori X yang meletakkan manusia sebagai pihak paling kurang termanusiakan, yaitu manusia serba malas, tidak mau bekerja sehingga harus dikontrol dan dipaksa karena mereka memang memiliki keinginan untuk dikontrol. Setidaknya perlu dikoreksi wadah yang saling keterkaitan dengan setiap tindakan manusia. Untuk itu, tidaklah pantas jika manusia terus dikendalikan oleh seorang pimpinan yang mengetahui apa yang menjadi dasar manusia melakukan suatu tindakan. Kemudian teori Y juga menyatakan bahwa manusia berada pada posisi kurang beruntung dalam organisasi, maka dari itu yang perlu mendapat perbaikan adalah metode organisasi dan kontrol manajemen. Mengingat dalam pencapaian sebuah tujuan organisasi tidak hanya berfokus pada peran dari pemimpin, melainkan keterlibatan dari bawahan juga patut mendapatkan tempat untuk pengambilan keputusan secara efektif. Merangkum konteks teori X dan Y bahwa dalam menjalankan organisasi tetap memperhatikan keterkaitan antara pimpinan dan bawahan sehingga partisipasi antara kedua pihak mutlak diperlukan. Kepemimpinan partisipatif menjembatani keputusan yang mendominasi pihak lain. Setiap anggota organisasi, baik pemimpin maupun bawahan, berhak memberikan pendapat untuk memajukan organisasi sehingga terciptalah komunikasi yang efektif. Kebutuhan untuk memahami kepemimpinan didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Situasional yang dimaksud adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard yang mendukung gaya kepemimpinan partisipatif itu sendiri. Didasarkan pada saling berhubungannya hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah petunjuk dan pengarahan dari pimpinan. Yang kedua, jumlah dukungan sosio-emosional dari pimpinan. Yang ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. Konsep ini dikembangkan untuk membantu pemimpin menjalankan kepemimpinannya tanpa memperhatikan peranan yang lebih efektif di dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut untuk melengkapi pemahaman pemimpin dari hubungan antar gaya kepemimpinan yang efektif dan tingkat kematangan para pelakunya. Walaupun terdapat banyak variabel lainnya meliputi tugas-tugas, organisasi, pengawasan, dan waktu kerja, penekanan dalam kepemimpinan situasional gaya partisipatif ini hanya berfokus pada perilaku pemimpin dan karyanya saja. Perilaku karyawan sangat penting untuk mempengaruhi perilaku kepemimpinan situasional pada gaya kepemimpinan partisipatif. Seorang pemimpin memiliki hubungan yang biasa dilakukan terhadap karyawannya, yaitu perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Yang pertama, perilaku mengarahkan dilihat dari
Pelibatan seorang pemimpin dalam komunikasi satu arah antara lain menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan para bawahan, memberitahu bawahan tentang apa yang harus dikerjakan, di mana melakukannya, bagaimana melakukan pengawasan dengan ketat kepada bawahannya. Yang kedua, perilaku mendukung untuk mengetahui pelibatan seorang pemimpin dalam komunikasi, interaksi, dan melibatkan bawahannya dalam mengetahui keputusan. Dari kedua perilaku tersebut dapat dijadikan dua poros yang terpisah dan berbeda untuk mengetahui 4 gaya dalam kepemimpinan. Baik, ini merupakan gaya dari dasar kepemimpinan. Baik, saya akan menjelaskan dari gaya yang pertama sampai gaya yang 4. Gaya yang pertama merupakan perilaku pimpinan yang banyak memberikan pengarahan dan sedikit dukungan. Pemimpin ini memberikan instruksi dan spesifik tentang peranan dan tujuan bagi bawahannya dan secara ketat pengawasan pelaksanaan tugas bawahan. Gaya yang kedua merupakan pemimpin yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin ini mau menjelaskan keputusan dan kebijakan yang diambil dan mau menerima pendapat dari bawahannya, akan tetapi pemimpin seperti ini tetap memberikan pengawasan dan pengarahan dalam menyelesaikan tugas para bawahannya. Gaya yang ketiga, perilaku pemimpin banyak memberikan banyak dukungan dan memberikan pengarahan. Pemimpin menyusun keputusan bersama-sama bawahannya dan mendukung usaha-usaha mereka dalam menyelesaikannya. Gaya yang keempat, perilaku pemimpin memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. Pemimpin dengan gaya seperti ini mendelegasikan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada bawahan. Gaya dasar kepemimpinan partisipatif mengambil keputusan dan pemecahan masalah dilakukan secara bergantian dengan saling menukar ide. Komunikasi dua arah ditingkatkan dan peran aktif dari pemimpin dalam mendengar pendapat bawahan, sehingga pemecahan masalah sebagian besar berada pada pihak karyawan ini dikarenakan karyawan atau bawahan memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk melaksanakan tugas. Adanya tindakan tertentu untuk pemenuhan kebutuhan yang bervariasi merupakan naluri alami dari sifat manusia, sehingga Abraham Maslow beranggapan bahwa semua motivasi terjadi sebagai reaksi atas persepsi seorang individu atas 5 macam tipe dasar kebutuhan. Menurut Maslow, 1984, ada 5 macam kebutuhan dasar yang senantiasa dialami oleh seorang individu. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima. Yang keempat, kebutuhan dihargai. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pemimpin selalu berupaya untuk memuaskan berbagai jenis kebutuhan para bawahannya. Tekniknya terdapat pada motivasi dirasa tepat agar terjadi sikap yang mengarah pada penuntasan tujuan organisasi serta pemuasan kebutuhan bagi para bawahan itu sendiri. Baik, kesimpulan yang bisa saya berikan dari jurnal yang telah saya presentasikan ialah seorang pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para bawahannya, sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta para bawahannya. Keputusan pelibatan bawahan tersebut sebagai upaya mengakomodir ide-ide yang bersifat membangun demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, patut dicermati bahwa di dalam organisasi terdapat budaya yang telah terbentuk dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Penempatan perilaku kepemimpinan sesuai budaya organisasi sangat penting dalam rangka mengarahkan perilaku bawahan untuk menyelesaikan tugas yang berorientasi tujuan organisasi. Kehidupan berorganisasi juga menuntut pemenuhan kebutuhan individu komprehensif agar dapat bekerja secara optimal. Maka dari itu, motivasi yang membangun bagi para bawahan diperlukan oleh seorang pemimpin sebagai wujud pengarahan terhadap individu agar lebih bisa diajak bekerja sama dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif.
Tentunya setiap pemimpin tidaklah bisa menggunakan satu gaya kepemimpinan saja, atau dengan kata lain kondisi situasional menjadi patokan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipatif yang situasional memberikan ruang bagi para pemimpin dan bawahan untuk berinteraksi secara dua arah melalui mekanisme dukungan dan arahan. Kondisi tersebut menjadi dasar gaya kepemimpinan partisipatif dengan pendekatan situasional. Sedangkan saran yang diberikan yaitu mengarah pada penguatan komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan rutinitas kehidupan berorganisasi. Setidaknya pengawasan secara langsung oleh pimpinan menjadi jaminan dalam berjalannya penyelesaian tugas para bawahan. Namun di sisi lain, kebutuhan individu sebagai manusia biasa juga patut diperhitungkan untuk menjaga hubungan yang lebih mendalam antara bawahan dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga para bawahan terdorong ikut memiliki organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.